Selamat pagi semuanya, apa kabar kita hari ini? Ibu harap hari ini kalian semua sehat-sehat di rumah ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang negara kita sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Ibu harap di rumah kalian terus jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin minum air putih dan cuci tangan, oke? Oke, karena di sini Ibu akan mengirim video mengajar tentang materi kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran kita hari ini adalah pendapatan nasional. Jadi Ibu harap kalian mengerti tentang pendapatan nasional ini dan kalian juga dapat mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Jika kalian tidak mengerti ataupun jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa kirim melalui WhatsApp grup kita. Oke? Materi pelajaran kita hari ini adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Seperti kalian ketahui, pasti kalian sering mendengar kata pendapatan, kan? Pendapatan itu merupakan suatu uang, sejumlah uang yang kita terima dari seseorang ataupun dari perusahaan. Itu baik berupa gaji, upah, bunga, sewa, laba, itu semua termasuk pendapatan. Oke? Jadi di sini Ibu akan bahas tentang pendapatan nasional. Tadi itu pendapatan secara umum. Jadi apa itu Bu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode. Biasanya ini satu tahun. Oke, di pendapatan nasional ini terbagi menjadi tiga pendekatan. Cara perhitungan pendapatan nasional itu dibagi menjadi 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan yang kedua, pendekatan pendapatan. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Apa sih itu yang pertama, pendekatan produksi? Pendekatan produksi itu adalah menghitung seluruh nilai produksi, baik itu barang maupun jasa, akhir, dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Terus yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan itu menghitung seluruh jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atas imbalan faktor-faktor produksi dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah menghitung seluruh nilai pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Rumus yang pertama yaitu pendekatan produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah sampai seterusnya sampai berapa P-nya dan Q-nya. Yang pertama, P-nya itu apa, Bu? P-nya itu adalah harga barang pertama dan Q-nya adalah jumlah barang pertama dan sampai seterusnya. Rumus yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah dengan P. R-nya itu apa? R-nya pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. Sedangkan W itu adalah pendapatan bersih dari sewa dan I adalah interest. Interest adalah bunga. Sedangkan P-nya adalah profit yang diterima oleh perusahaan ataupun perorangan. Terus yang ketiga adalah rumus pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Dalam kurung X dikurang M. C-nya itu adalah konsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan I-nya adalah investment, yaitu investasi. Dan G-nya adalah government, yaitu pengeluaran pemerintah. Sedangkan X-nya adalah ekspor dan M-nya adalah impor. Nama barang. Yang di sini harga barang dalam bentuk rupiah. Dan di sini jumlahnya. Jumlah barangnya. Nama barang yang pertama yaitu kain batik. Harganya 25.000. Dan jumlahnya ada 20 buah. Yang kedua adalah sepatu. Sepatunya dengan harga 35.000 dan jumlahnya ada 5. Yang ketiga yaitu beras. Beras dengan harga 10.000 berjumlah 10.
Ini soal tentang pendekatan produksi. Dan bagaimana cara mengerjakannya? Ibu akan mengerjakan. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 tambah sampai seterusnya dia ke berapa? Oke, kita cari dulu P1. P1 yang mana? Yang ini, kain batik. P1 tadi apa? P1 itu harga. Harganya berapa? 25.000. P2 nya yang mana? Sepatu. P2 35.000. P3 nya apa? Beras. Beras yaitu 10.000. Terus Q nya mana, Bu? Q nya Q1. Q tadi apa? Jumlah barang. Jumlah barangnya berapa? 20. Q2 nya 5 dan Q3 nya 10. Udah, setelah kita ketahui seperti ini, kita tinggal memasukkan ke rumusnya aja, yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah sampai seterusnya P berapa? Masukkan rumusnya. P1 berapa? 25.000 dikali Q1 nya 20, P2 nya 35.000, P2 nya 35.000 dikali Q2 nya 5 ditambah P3 10.000 ya, sorry salah nulis, dikali Q3 nya berapa? 10. Nah, kita tinggal menjumlahkannya saja. 25.000 dikali 20 yaitu 500.000 ditambah 35.000 dikali 5 yaitu 175.000 ditambah ini 10.000 ya, 10.000 dikali 10 yaitu 100.000. Kita tinggal menjumlahkannya, berapa semua totalnya, yaitu 775.000. Itu total akhirnya. Oke, jika ada pertanyaan kalian tidak mengerti, kalian boleh mengirimnya lewat grup WA kita. Oke, yang kedua kita lanjut ke pendekatan pendapatan. Soal yang kedua yaitu pendekatan pendapatan. Cara mengerjakannya yaitu, Ibu akan baca soalnya. Yang pertama, sewa sebesar 40 juta. Ingat, sewanya sebesar 40 juta. Terus yang kedua, upah per individu itu adalah 3 juta. Upahnya 3 juta. Terus yang ketiga, profit pengusahanya ada 45 juta. Profit 45 juta. Terus yang ketiga, ada ekspor dari luar negeri. Ekspornya sebesar 65 juta. Terus yang ketiga, ada bunga oleh pemilik modal. Bunganya sebesar 35 juta. Terus yang ketiga, impor ke luar negeri sebesar 23 juta. Kalian harus memahami setiap soal yang berhubungan dengan pendekatan pendapatan. Kalian harus tahu yang mana itu sewa, upah, dan jumlahnya kalian harus mengetahuinya. Oke, dan setelah kita ketahui seperti ini, terus kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi apa, Bu? Rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah dengan P. R ini apa, Bu? R ini adalah pendapatan atau upah. Upahnya berapa? 3 juta. Kita masukkan langsung 3 juta. Ditambah W-nya ini apa, Bu? W-nya ini adalah sewa. Sewa dari pengusaha itu yaitu 40 juta. Tambah I, ini adalah interest. Interest itu bunga, bukan impor ya, tapi bunga. Bunganya berapa? 35 juta. Dan tambah satu lagi, P. P itu adalah profit. Profitnya berapa? 45 juta. Setelah tadi seperti ini, kalian langsung menjumlahkannya saja, yaitu jumlahnya 123 juta rupiah.
Ini hasil akhirnya. Jika kalian juga tidak mengerti atau kurang mengerti, kalian boleh menanyakan sama ibu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu yang ketiga, ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan pendekatan pengeluaran. Yaitu yang pertama, ibu akan memberikan soalnya. Kalian juga harus catat di rumah ya. Soalnya seperti berikut. Diketahui datanya sebagai berikut. Yang pertama, ada upah sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, ada ekspor sebesar 5 juta rupiah. Yang ketiga, ada impor sebesar 3.500.000. 3.500.000. Terus yang keempat ada bunganya sebesar 1.500.000. Yang berikutnya ada investasinya sebesar 3.500.000. Lalu ada profitnya sebesar 3.500.000 juga. Baru ada konsumsinya sebesar 3 juta rupiah. Lalu ada sewanya sebesar 2 juta rupiah. Lalu ada government atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintahnya sebesar 5 juta rupiah. Lalu, ini sudah kita ketahui data-datanya, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yaitu dengan pendekatan pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Seperti ini rumusnya. Yang pertama C, kita harus mengetahui C-nya. C-nya yaitu konsumsi. Konsumsinya berapa? 3 juta rupiah. Terus I, investment, investasi. Investasinya 3.500.000. Terus G-nya government atau pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 5 juta rupiah. Baru ada X dan M yaitu ekspor dan impor. Ekspornya sebesar 5 juta dan impornya sebesar 3.500.000. Ekspornya 5 juta dan impornya 3.500.000. Setelah diketahui semua data-datanya seperti ini, kita tinggal memasukkan ke rumusnya tadi, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Kita masukkan Y sama dengan, maka dari itu kita masukkan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C nya berapa? 3 juta. 3 juta ditambah investasinya 3.500.000 ditambah G nya pengeluaran pemerintahnya 5 juta ditambah dengan ekspor dikurang impor. Ekspornya 5 juta dikurang dengan impornya 3.500.000. Seperti ini. Kalian harus mengerjakan ini di dalam kurung dulu. 5 juta dikurang 3.500.000 yaitu 1.500.000. Setelah kalian dapat 1.500.000. Setelah kalian mendapatkan hasil-hasil dari C ditambah I dan G ini seterusnya, kalian tinggal menjumlahkan saja. Yang pertama kita jumlahkan yang dalam kurung, yaitu 5 juta dikurang dengan 3.500.000, yaitu hasilnya 1.500.000. Lalu kita tambahkan dengan 3 juta ditambah 3.500.000, yaitu 6.500.000, ditambah dengan 5 juta, yaitu 11.500.000, dan ditambah dengan 1.500.000, yaitu 13 juta. Hasil keseluruhannya yaitu 13 juta dengan menggunakan pendekatan pengeluaran.
Dan juga seperti tadi Ibu bilang, jika kalian tidak mengerti, kalian bisa menanyakannya langsung sama Ibu melalui grup WA ya. Dan inilah materi kita hari ini. Ibu harap kalian semua mengerti dengan apa yang Ibu kirim melalui video singkat ini. Jika kalian ingin bertanya sekali lagi, kalian bisa menanyakannya ke grup WA. Oke. Materi kita selesai sampai di sini mengenai pendapatan nasional. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah pendapatan nasional itu merupakan jumlah pendapatan yang kita terima dari sektor faktor-faktor produksi di dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Dan juga di dalam pendapatan nasional ini perhitungannya melalui 3 pendekatan. Yang pertama tadi pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Dan rumus-rumus dari setiap pendekatan tadi, yang pertama pendekatan produksi, rumusnya Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah dengan P2 dikali dengan Q2 dan sampai seterusnya. Dan juga dengan pendekatan pendapatan rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dan rumus untuk pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan X dikurang M. Jadi kalian harus menghafal semua rumus-rumus untuk mengerjakan bagaimana pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode pendekatan. Ibu juga sudah mengirim, seperti yang Ibu bilang tadi di awal, PowerPoint ke grup kita. Jadi nanti di dalam PowerPoint itu ada tugas-tugas, jadi kalian harus mengerjakannya di rumah dan dikirim jawabannya melalui email saya. Jangan lupa dikerjakan jawabannya. Ini tugas pribadi, bukan tugas kelompok. Tidak boleh mencontek jawaban kawannya ya. Nah, pelajaran kita selesai sampai di sini mengenai materi pendapatan nasional. Jika anak-anak Ibu ada yang tidak mengerti dengan penjelasan Ibu hari ini, kalian boleh menanyakannya ke grup WA kita. Dan materi selanjutnya akan Ibu sampaikan di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.